Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Kita ulas kembali ya untuk entry-entry saya yang kemarin ya. Dan di video sebelumnya juga sudah saya berikan edukasinya tentang alur cerita dari IDM ya. Di sini ya alur-alurnya di video sebelumnya sudah saya share. Nah, di sini kemarin juga sudah saya share ya cara entry kita di area sini ya dengan entry level 6 ya, dengan entry level 6 di area situ saya juga mendapatkan profit, cuma ya yang saya hold itu yang pertama di sini itu terkena SL plus yang semalam ya, tapi ada yang profit di area-area sini karena itu take profit pertamanya ya. Di area situ, di area sini adalah take profit pertamanya ya, karena ini adalah area-area demand yang biasanya juga akan memantulkan harga di time frame H1 ini ya. Kemudian dia naik mengambil zone entry 2 ya, sudah saya share juga di postingan channel ini ya. Di situ semalam juga alhamdulillah dapat 210 bits kalau tidak salah ya. Saya entry di area-area sini sampai target maksimal ya. Sebenarnya untuk target pertamanya itu di area-area sini ya, untuk maksimalnya ya di area SNRUS ini ya. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit tentang pengetahuan EL6 ya. EL6 ini, entry EL6 ini bisa saja tidak merespon market jika dia sudah tidak fresh ya. Dalam artian ya, misal ini ya, di swing-swing ini kita tandai seperti ini ya. Tapi ini juga memiliki risiko yang sangat kecil ya, karena ini kita mengambil data di time frame M1 ya, jadi ini memiliki risiko yang sangat kecil ya. Misal seperti ini kita mencari area-area entry EL6 nya di time frame M1 ya, apakah ini nanti dia itu masih fresh atau sudah dimitigasi ya, sudah diambil. Jadi seperti itu biasanya, jika dia masih fresh itu dia setidaknya ada pantulan di area-area situ ya, apalagi area ini adalah area SNRUS ya, atau supply yang berada di jam-jam sesi New York. Nah, kemarin juga ada yang bertanyakan di sini ya, ini bukan supply dari SNRUS, tapi kenapa dia merespon ya? Kita juga perlu melihat historinya ya. Di sini dia bertepatan dengan SNRUS, jadi masih masuk wilayah ini, sedangkan ini dia dikenaikan ini dia tidak mampu break shadow ini ya, tidak mampu break swing ini adalah swing tertingginya ya, jadi seperti itu. Nah, untuk melihat area entry SNRUS ini ya, kita bisa ganti time frame di M1 ya. Saya mengambil di time frame M1 untuk memperkecil risikonya ya, untuk memperkecil risikonya. Coba kita geser ya, ini yang pertama tadi ya, yang ini yang tadi ya, kita yang terdahulu. Nah, ini kita ambil contoh yang ini terlebih dahulu ya. Nah, ini swing yang kita tandai di area SNRUS tadi ya. Di sini akan saya hapus. Nah, di sini sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan juga ya, SNRUS itu dimana dia ada kenaikan seperti ini ya, dia membuat candle seperti ini, break ya. Misal dia naik lalu dia membuat candle bullish seperti ini, kemudian muncul candle bearish ya. Nah, setelah muncul candle bearish ini kita bisa kasih garis horizontal seperti ini. Kemudian jika dia masih bearish lagi ya, kita tunggu sampai dia muncul candle bullish, karena ini adalah tren kenaikan ya. Nah, setelah dia muncul candle bullish baru kita bisa marking area EL6 nya ini ya, seperti ini yang kemarin yang sudah saya jelaskan. Jadi risiko kita itu jauh lebih kecil ya, risiko kita itu jauh lebih kecil. Itu konfirmasi historinya ya, konfirmasi historinya. Jadi kita menunggu entry secara agresif di time frame M1 ini ya. Jadi kita entry secara agresif tentu di area-area sini ya, di area-area sini dengan SL di atasnya sini ya. Nah, di sini market langsung merespon ya, dan ini tadi terbilang masih fresh ya, belum ada mitigasi sama sekali ya. Dilihat dari sini EL6 ini ya, tidak ada struktur yang menyentuh sama sekali. Jika ini sudah disentuh berarti EL6 ini sudah rawan untuk ditembus ya, jadi seperti itu ya.
Ini untuk pembahasan atau pengertian tentang EL6 jika kita mengambil open position entry di EL6 historinya. Ya, jadi seperti itu. Oke, di sini ada EL6 lagi yang sudah saya tandai tadi ya. Nah, di mana EL6-nya ini ya sudah saya katakan tadi, jika EL6 ini melakukan kenaikan seperti ini ya, jika market melakukan kenaikan seperti ini ya, di sini dia membuat ini ya struktur ini, tapi dia di break naik, justru base ini di break naik, ini berarti indikasinya dia masih kenaikan ya, belum membentuk EL6. Nah, setelah dikenaikan ini dia melakukan penurunan di sini ya, melakukan penurunan di sini sampai ada candle bullish. Nah, disinilah kita marking zone entry-nya ya. Di playlist ada sebenarnya untuk materi EL6 ini ya. Nah, maka area entry kita berada di area sini ya. Ini juga terbilang sangat besar ya. Ini ada 40 pips ya, ada 40 pips. Tapi kita setidaknya bisa memperkecil melalui EL6 di time frame M1 ini ya. Jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Dan coba dilihat di sini dia masih fresh ya, belum dimitigasi. Di kenaikan ini pun dia masih belum dimitigasi sama sekali. Setelah dia di break ini candle ini, setelah di break candle bearish ini ya, dia mampu break ini. Di sini di candle kedua ini pun dia masih belum mengambilnya ya, sama seperti yang tadi juga demikian. Jika dia sudah mengambilnya, itu sudah termasuk bagian dari mitigasi atau dia sudah tidak fresh lagi ya. Jadi seperti itu ya. Misal seperti ini ya. Nah, ini yang mampu break candle bearish ini, tapi di candle berikutnya ini dia tidak mampu mengambil zone-nya ini, maka ini dibilang masih fresh ya. Jika itu sudah diambil, tentu sudah tidak fresh lagi ya. Apalagi dengan struktur, misal ya ada struktur kenaikan lalu mengambil area tersebut, itu jauh lebih tidak fresh lagi. Oke, mudah-mudahan di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Untuk entry level 6 ini zone area entry-nya seperti itu jika saya mengambil entry di zone area EL6 ya. Sekarang kita bahas untuk market kedepannya ya. Kita bahas untuk market kedepannya seperti apa. Di sini di video sebelumnya juga saya jelaskan ya, bahwa di time frame H4 ini market sedang melakukan penurunan ya, dengan struktur marketnya seperti ini ya. Dia turun lagi ke sini. Ini analisa saya kemarin kan dia harusnya melakukan penurunan ya, jadi seperti itu. Tapi di sini masih tertahan oleh SNR US yang sangat kuat di area sini ya. Ini masih disentuh yang semalam ya. Ini masih rawan untuk memantulkan harga ya. Tapi menurut saya ini harusnya sudah bisa melakukan penurunan karena base ini sudah dimitigasi ya. Base ini sudah dimitigasi. Jika dia nanti ada kenaikan, tentu akan mudah untuk menerobos demand ini ya. Jadi seperti itu. Dan di sini di atas juga banyak penghalangnya ya. Ini breaker block, ini area order block ya. Di sini ada imbalance. Jadi untuk penghalang kenaikan itu di sini jauh lebih banyak lagi ya. Nah, untuk alur cerita IDM atau inducement, apakah ini sebagai inducement ya? Kan seharusnya jika ini inducement dia harusnya mantul naik jika analisanya alur ceritanya seperti yang kemarin ya. Kita lihat inducement itu di sebelah kirinya swing tertinggi atau terendah. Misal ini ya, berarti ini swing tertingginya, inducementnya berarti di sini. Nah, sedangkan ini dan swing high ini masih di bawah ini ya, maka ini bukan sebuah inducement ya. Ini bukan sebuah inducement. Bisa saja ini nanti dia hanya retest kecil lalu melakukan penurunan lebih jauh lagi ya. Jadi strukturnya ini dari atas itu dia seperti ini ya. Ini masih tergolong struktur internal ya. Jadi seperti itu. Ini bisa menjadi eksternalnya nanti ya. Bisa saja ini untuk ya setidaknya untuk
acuan, tapi ya jangan terlalu diambil secara 100% ya. Misal ini strukturnya seperti ini ya, lalu dia pullback naik ya, bisa saja di penurunan ini panjangnya, jauhnya itu hampir sama dengan ini ya. Jadi bisa saja dia nanti penurunannya ini hampir sama dengan ini penurunan ini. Jadi ini bisa buat setidaknya itu gambaran ya. Bisa saja nanti market sampai di sini ya, di harga-harga 1980 ya, area situ ya. Tapi di sini untuk ini ya ini masih ada penghalang ya, ada penghalang. Ini juga sebuah engulfing, bullish engulfing ya. Ini menurut saya juga nanti rawan memantulkan harga. Jadi untuk sell itu wajib berhati-hati. Tetap untuk sell kita bisa mengambil di area-area sini ya, area breaker block atau area supply-nya ya, dan dipasang SL di atasnya ya, seperti itu jika mau open posisi sell. Demikian pula jika mau open posisi B ya, tetap kita jika mau open posisi B mengambil di area-area demand ini ya, SL ditaruh di bawahnya. Jadi seperti itu. Nah, jika saya melihat di time frame H4 ini ya, ini indikasinya market akan membuat sebuah base ya. Jadi di sini dia ada indikasi membuat sebuah base. Tinggal nunggu base ini nanti ya. Ini nanti dia apakah akan break naik ya dengan body candle, apalagi breaknya itu nanti sampai ini ya, maka ini akan menjadi dominan breakback ya, maka kemungkinan besar nanti market akan naik lagi ya, dia akan sampai di supply time frame H4 ini ya. Tapi jika ini nanti base ini di break dengan penurunan ya, indikasinya terus melakukan penurunan seperti itu ya. Setidaknya dia nanti akan retest mengambil area base ini untuk melanjutkan penurunan ya, jika saya mengacu analisa ke time frame H4 ini dengan base ya. Jadi seperti itu. Coba di sini kita lihat di time frame H1 ya, di time frame H1. Nah, ini adalah penghalang pertamanya ya, sudah saya tandai yang semalam. Saya juga ada entry buy di area 2012 kalau tidak salah, dengan take profit di area sini juga ya. Sebenarnya ini area entry pertamanya untuk melakukan sell ya. SL bisa ditaruh di atasnya ini ya, karena ini adalah demand yang sudah mampu di break ya, yang semalam sudah mampu di break. Jadi ini batas pertama untuk melakukan kenaikan. Penghalang pertama, penghalang kedua ada di breaker blocknya, nanti penghalang ketiga ada di area sini ya, bisa di area supply-nya ini nanti ya. Jadi seperti itu. Ini area supply time frame H1 ya. Jadi itu adalah penghalang kenaikan ya. Tapi di time frame H4 tadi, jika dia mampu break ini ya, kemungkinan besar retestnya nanti di base-nya ini lalu turun. Nah, seperti ini. Jadi ini indikasinya market ini nanti akan sideways. Tapi ingat, ini nanti malam ya, ini malam Kamis. Kemungkinan tadi saya lihat ada news yang cukup lumayan, jadi wajib berhati-hati ya. Dimana ada market yang berjalan sangat santai ini, biasanya nanti tiba-tiba dia akan melakukan impulsif kenaikan ataupun penurunan ya. Jadi seperti itu, wajib berhati-hati di sini ya. Untuk melakukan open posisi buy, tentu menurut saya ini hanya untuk scalping ya, untuk scalping saja ya, untuk melakukan open posisi buy-nya ya. Jadi analisa saya, market ini masih ada indikasi-indikasi untuk penurunan untuk analisa sementara ini ya. Tapi saya akan tetap menunggu di zone area entry-nya ya. Tinggal lihat saja apakah ini nanti ada respon-respon ya. Misal seperti ini ada dominan break buy ya, apakah ini nanti direspon. Tentu kita bisa menunggu di area level 161 itu untuk melakukan open posisi sell-nya ya. Tentu SL-nya bisa ditaruh di atasnya sini ya, seperti itu saja. Atau setidaknya kita menunggu di area breaker blocknya di level 261 ini ya, atau bisa di level 423 ya, di area supply-nya ini. Tinggal mencari ER6 nya juga tidak apa-apa untuk memperkecil risiko ya. Jadi seperti itu. Tapi menurut saya ini nanti ya, dia akan melakukan kenaikan itu setelah menyentuh base ini ya, base di bawah ini. Setidaknya nanti ada pantulan di area-area situ ya, karena itu bagian dari SNRUS ya. Ini SNRUS, ini SNRUS.
ini juga memiliki akurasi untuk memantulkan harga meskipun tidak impulsif ya, bisa saja dia hanya koreksi setelah dimitigasi nanti baru dia akan melanjutkan penurunan ya, jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan untuk materi kali ini bisa dipahami ya. Jika kurang paham bisa tanya di kolom komentar. Tentu untuk entry level Fibo Musang ada di playlist ya, coba dicek entry level 1 sampai entry level 8 kalau tidak salah ya saya bikin. Kenapa saya tidak bikin sampai entry level 10 ya? Karena hanya beberapa saja yang saya gunakan untuk entry level Fibo Musang ya, jadi seperti itu. Oke, demikian dari trading analisa. Tentu seperti biasa ya, trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.